Om Swastiastu, Pak Dude sampun apigadreh. Dumugi Pak Dude dan sekeluarga semua di rumah selalu sehat dan rahayu. Nah, sesuai dengan perencanaan Pak Dude akan ngewangun Merajan Dawi Sangah. Nah, ini sudah rampung saya buatkan desain rajannya, nggih. Nah, di sini sebelumnya Dijang akan memperlihatkan secara keseluruhan layout atau denah rumah Pak Dude terlebih dahulu, agar Pak Dude lebih mudah memahami maksud Dijang menjelaskan ini. Okay? Nah, pertama-tama kita asumsikan ya bahwa Dijang menjelaskan ini dari arah selatan Pak Dude. Ya, nah di sini sudah Dijang buatkan tanda kompas. Ini huruf U ya, artinya utara. Ini tanda panah ini artinya menunjukkan. Nah, jadi secara umum ini utara, ini selatan, ini barat, dan ini adalah timur. Jalan ini melintang dari selatan ke utara. Nah, kemudian rumah Pak Dude berposisi di barat jalan menghadap ke timur. Nah, seperti itu dulu ya. Nah, ini secara keseluruhan denah atau layout pekarangan rumah Pak Dude. Nah, kalau sudah paham, saya akan menjelaskan sekarang dari timur. Oke Pak Dude, oke. Nah, ini saya geser gambarnya. Nah, seperti ini. Pertama, dia akan memberitahukan dulu, menginformasikan masing-masing nama item bangunan ya. Nah, kalau ini dokonya Pak Dude ya, ini dokonya Pak Dude. Kemudian yang saya klik ini adalah area Merajan, ini adalah rumah utama. Nah, di sini anggaplah ini tempat usaha Pak Dude menyimpan barang-barang ya. Nah, kemudian di sisi selatan ini adalah rumah kos. Oke, entah berapa kamar ini. Nah, tidak perlu penting ya, yang penting berjejer di sini ya rumah kosnya. Nah, kemudian di sebelah selatan toko ini ada angkul-angkul Pak Dude. Nah, ini angkul-angkul Pak Dude yang saya klik. Di sebelah selatan angkul-angkul ada jalan pintas namanya. Ini bisa mobil masuk ya. Jalan langkung sekitar 3 meter sekian lah. Nah, sekarang saya akan masuk sekarang ke rumah Pak Dude. Anggap aja kita masuk ya ke barat. Masuk ke barat sampai di sini ya. Nah, belok sekarang ke utara, belok ke utara. Jadi ketemu dengan yang namanya Balai Sake 6. Nah, ini yang saya klik Sake 6 ya, belok di barat di Sake 6 ini ke utara. Jadi ketemu rumah utama Pak Dude. Ini yang saya klik ya. Kemudian kita maju ke utara. Kemudian belok ke timur, kita ketemu Suryo. Nah, ini Pelinggih Suryo. Nggih. Di sini denah Pelinggih Suryo. Kemudian ini adalah denah Sake 6. Itu dulu dipaham, nggih. Nah, sekarang posisi Pelinggih Suryo ini ya sudah sesuai dengan posisi yang semula yang sempat Dijang ukur 75 telung tapak dari sini Pak Dude. Nah, jadi karena posisinya itu sudah benar, jadi kita tidak perlu menggeser lagi. Sudah benar menurut Dijang, menurut sastra pun sudah benar itu ya. Tinggal kita merenovasi sekarang. Nah, seperti itu. Sekarang akan Dijang tunjukkan Suryo Natah Pak Dude. Seperti ini nanti tampilan Suryo Natah ketika sudah kita restorasi atau perbarui. Ini ya kirang langkung ya 99% akan seperti ini nanti jadi. Nah, seperti ini Pak Dude. Ini dampak utara ya, ini dampak belakang timur artinya ya, selatan. Kemudian tampak depan dari barat menghadap ke barat. Seperti itu Pak Dude. Nah, mengenai batarannya, ini bataran Pak Dude. Bataran ini tingginya sesuai dengan acuan yang hitung Bang Dude adalah di patokannya Balai Sake 6 ini Pak Dude. Kalau nggak salah sekitar 65 cm Pak Dude ya. Coba yang klik tinggi
yang tinggi kan sekarang, karena acuannya dari sini titik 65. Nah ini segini tingginya bataran sakon namanya Batu D. Nah jadi karena acuannya dari sini 65 cm, coba kita ukur ya. Nah ini 65 nggih Batu D nggih, 65 cm. Berapapun nanti, apakah 65, apakah 75, nah, itu tidak masalah tergantung ukur. Yang paling penting ketinggian bataran surya ini lebih tinggi lagi Amusti. Ini yang maksudkan bataran ini ya, yang boleh ini tempat berpijak membanten. Oke, naik dulu ke unak, kemudian di sini. Apakah butuh unak 3 atau 2, nanti kita sesuaikan di lokasi. Oke. Nah ini lebih tinggi lagi Amusti. Berapa itu Amusti? Kalau kita terjemahkan dalam bentuk meteran itu 15 cm. Amusti itu tangan mengepal dengan ibu jari keluar Pak Tude. Pak Tude kan posturnya lanyar, tinggi ya. Kemungkinan bisa lebih dari 15 cm, bisa 16 atau 17. Ya tergantung nanti berapa ya. Nah kita asumsikan saja biar lebih mudah memahami. Anggap saja 15 cm. Kita anggap ya 65 ditambah 15 itu artinya 75. Yuk kita cek sekarang batarannya, benar gak 75 tingginya ini. Dari sini misalnya sampai di bawah ini 80 Pak Dude. Nah artinya ketika 80 dikurang 15, kemungkinannya itu adalah 70 berapa ya, 65 tambah 15 80, betul nggih? Oh betul, artinya ini benar. Seandainya ini benar 65 cm tingginya nggih, jadi ketinggian ini adalah 80. Seandainya niki adalah 75, begitu misalnya 75, artinya 75 tambah 15 artinya niki 90, tidak masalah. Itu teknis pengaplikasian ya. Seperti itu nanti. Lagi Amusti lebih tinggi dari Bali Sekenam, seperti itu untuk Ligi Suryonatahnya. Nah Suryonatah, nah jadi kalau Didang menyebut Suryonatah ini. Kalau Pak Tude entah apa atau sesuai dengan riset Patra silakan ya, tidak masalah. Nah jadi sedikit yang menyinggung kenapa di sini mengelinggihan Suryonatah. Nah, sesuai dengan pengetahuan Didang yang pelajari dengan mengadopsi materi dari sumber terpercaya. Jadi kita wajib membuat Suryonatah di rumah karena kita mengumpamakan simbolis ya, karena agama itu agama perumpamaan kan begitu ya. Jadi yang melingkih di sini adalah ide Batara Surya ya, ide Batara Surya agar keseharian kita seisi rumah seluruh keluarga itu mendapat sinar suci beliau. Dengan sinar suci beliau artinya kita semua pikiran menjadi terang. Nah dengan terang, dengan pikiran dan jiwa yang terang, kita mampu membedakan, kita mampu memilih mana yang harus dipilih, mana yang harus diabaikan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dinomorduakan. Jadi seperti itu filosofisnya, agar kita mampu berpikir, berkata, berbuat sesuai dengan sesuai dengan dudonan gitu istilahnya yang terbaik lah. Berkata, berbuat ya, berikayo parisudo, berpikir yang baik, berbicara yang baik dan juga berbuat yang baik. Jadi tanpa tuntunan ide Batara Surya, niscaya kita akan mampu lakukan yang namanya berikayo parisudo. Seperti itu filosofis agar pikiran kita terang, jernih, okay? Seperti layaknya matahari menyinari dunia, agar kita juga bisa berkembang. Tanpa ibarat daun-daunan atau tumbuh-tumbuhan tanpa sinar matahari, tentu tidak akan ada sebuah perkembangan. Begitu Pak Dude filosofis dari Peligi Surya. Yang Peligi di sini adalah
Raja Batara Surya. Bentuknya kebetulan seperti ini, kegedongan Pak Dude. Kalau di Ratabanan ya ada yang bentuk kegedongan, ada yang bentuk Padma, itu tidak masalah ya. Perbedaan itu indah seperti itu. Oke, sudah untuk di Surya Nata. Kemudian kita akan belok sekarang ke utara Pak Dude. Nah, ini perlu yang jelaskan sekali lagi, ini yang di belakang Surya Nata ini adalah tokonya Pak Dude ya. Pak Dude, tokonya Pak Dude. Sekarang kita belok ke utara. Nah, ini rumahnya Pak Dude, rumah utama, nggih. Nah, sekarang ini adalah lokasi Merajan. Lokasi Merajan ada space. Kalau nggak salah dari Merajan ini sampai ke rumah utama ini sekitar 3 meter Pak Dude, sesuai dengan tidak hitung. Oke, seperti inilah proporsinya. Oke. Nah, kemudian jarak antara tokonya Pak Dude dengan Merajan ini sekitar 175 Pak Dude. Seperti itu ya. Nah, inilah aslinya. Posisi Merajan Pak Dude sekarang sebelum direnovasi seperti ini, menghadap ke barat. Nah, ini semeton buktinya nggih. Kebetulan tidak sedikit memberikan penjelasan bahwa Sangah ini menghadap ke barat, tidak harus menghadap ke selatan. Belum ada sastra yang pernah Tidjang baca. Artinya mungkin karena keterbatasan Tidjang ya. Tidjang belum pernah membaca sastra bahwa Sangah itu harus menghadap ke selatan. Belum pernah dia membaca. Buktinya semeton kita Pak Dude misalnya di Kelang atau tetangganya ini menghadap ke barat, Merajannya Sangah. Tidjang pribadi juga menghadap ke barat. Di Pecatu, semeton-semeton yang banyak juga. Pokoknya yang dunia dia Sangah bergerak dalam dunia Sangah tempat suci, ya sering Tidjang mengerjakan Sangah ini macam kau. Nah, seperti itu, macam kelon, macam kau, intinya ketepet. Jadi tidak ada pembenaran, jadi harus menghadap ke selatan, tidak ya. Sesuai dengan desa Kalopatra, sesuai dengan letak geografis masing-masing. Lanjut sekarang, nah ini karena jaraknya ini 175, tentu ada space di sini Pak Dude. Sesuai dengan perencanaan Pak Dude akan merestorasi, merenovasi Merajan. Jadi akan ada penambahan Pak Dude. Penambahan pengelurah. Nah, jadi penambahan pengelurah atau dulu. Nah, dengan luas Merajan seperti ini sesuai dengan rencana Pak Dude akan memperlebar seperti ini. Ya, jadi sesuai dengan masukan Tidjang tidak usah diperlebar. Cukup kita mengubah posisi Merajan ini, kita ubah tinggi ini ya, kita mundurin. Kemulannya kita mundurin ke sini, kemudian rongduonya kita mundurin ke sini sehingga aksesnya lebih luas. Seperti ini sehingga kita mampu untuk menempatkan satu pelinggih lagi yaitu pengelurah atau tugu. Seperti itu Pak Dude sesuai dengan yang Tidjang jelaskan. Nah, jadi sekarang akan Tidjang tunjukkan Tidjang tidak ada merubah luas, melebarkan tidak ada. Ini asli semula ya. Sekarang tidak akan tunjukkan fondasinya terlebih dahulu. Nah, ini Pak Dude begini. Jadi kalau Tidjang ubah ya, ini posisi ketika nanti ada yang ubah aja warnanya deh biar lebih jelas. Agak putih dikit Nah, seperti ini agak putih dikit. Biar lebih jelas Pak Dude membedakan mana ya. Ya cukup ini saja ya Nah, seperti ini jadinya nanti Pak Dude. Nah, kalau kita fondasikan seperti ini nanti penataannya. Tidjang tidak mengubah ukuran kemulan ini, tidak mengubah karena patokannya kayu ini. Ini juga tidak Tidjang ubah karena patokannya kayu ini. Ya, cuma Tidjang mengubah
posisi menggeser ya. Ini diketiburkan ya, diundurin, tinggi diundurin sehingga kita dapat akses di sini, sehingga ada tersisa. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada lahan yang diperlebar. Karang suci ini tetap semula ya Pak Dude ya, tetap di tempat semula seperti itu. Nah sekarang Didiang akan tampilkan kalau sudah fondasinya terpasang seperti ini, akan coba Didiang uruk sekarang kan tinggi ini. Nah, di mana kita mendapatkan ketinggian setinggi ini? Pertama, acuannya adalah bali-bali yang di sini, Pak Dude. Yang di sini, ya. Nah, ini patokannya bali ini. Nah, bali yang rumah utama ini sudah jelas lebih rendah dari ini. Sudah sempat yang hitung. Patokannya adalah ini, Pak Dude. Sekarang acuannya dari sini. Yuk sekarang. Ini kan 80 tadi tingginya. Sekarang ini berapa? Nah, seperti itu sekarang. Testimoninya seperti itu. Ini sekarang Didiang akan ukur ketinggiannya, oke? 121 Pak Dude. Ya, 121. Itu baru fondasi. Apakah naik lagi? Coba nanti lihat deh. Intinya lagi hapus di sini. Nah, tingginya sudah sesuai dengan pakem Bali, sesuai dengan sastra, sudah lebih tinggi. Karena periangan itu, tempat suci itu levelnya paling tinggi di antara sekian banyak bangunan yang ada di rumah kita. Seperti itu, oke? Ini satu perasaan. Yuk, sekarang akan coba Didiang urung sekarang. Ini kan fondasinya sudah terpasang. Konsep pengerjaannya seperti ini nanti. Nah, kita gali dulu, pasang fondasi setinggi ini, baru setelah fondasinya terpasang, baru kita urung. Anggap aja kita urung, Nah, seperti ini nantinya. Diurung. Nah, urugan ini, lantai perajaan ini lebih rendah dari fondasi ini. Nah, lebih rendah 20 cm, 20 cm lebih rendah. Kita turun lagi, turun. Nah, seperti itu ya. Turun. Naik dulu di sini, kemudian turun. Nah, seperti itu ya. Tujuannya apa? Nanti itu air ini tidak akan ke sini ngalirnya nanti. Kita akan buat pembuangan ke sini, pembuangan seperti itu. Nah, ini lantainya sudah. Sekarang akan Didiang tampilkan merajannya Pak Dude. Jadi ingat tidak diperlebar merajannya Pak Dude, tidak Didiang lebarkan, tetap seperti semula. Sekarang Didiang akan tampilkan merajannya. Begini dia jadinya Pak Dude. Seandainya sudah berdiri merajan, nah ini kan pengelurah Pring Sekelon menghadap ke barat. Nah ini ke bulan Raung 3 seperti ini menghadap ke barat. Nah seperti ini jadinya. Nah seperti ini jadinya Pak Dude. Cuman kita menggeser, Jadi atap ini apakah lewat? Tidak lewat Pak Dude. Ini prinsipnya Pak Dude. Mungkin di sini kita agak susah nanti. Ke belakang itu muter itu agak susah. Gak apa-apa Pak Dude. Ini sudah atampak sampel Pak Dude. Nah, karena kita akan jarang prosesi kita margian upo karo pado gitu istilahnya. Jarang, sangat jarang sekali Pak Dude. Kecuali kita mencaro. Kecuali memang acara upo karo sifatnya berkala, sangat jarang sekali ya. Itu pun masih bisa kita siasati dengan ya sendiri-sendirilah, dengan bersamaan seperti ya. Yang antre bisa kok, masih fasilitasnya masih memungkinkan untuk di belakang ya. Atap sampel Pak Dude. Yang terpenting atap ini tidak keluar dari tembok seperti itu. Begini tampilan nanti kalau merajannya sudah terpasang. Nah, perlu Didiang jelaskan di sini Pak Dude sebelum lanjut. Ini namanya pengelurahan dan yang melinggih di sini ya, yang melinggih di sini adalah Ratu Ngurah-Agung. Ratu Ngurah-Agung ini, kalau kita asumsikan, analogikan, beliau ini adalah satu pengenter atau sekretaris atau yang paling tahu tentang kondisi situasi di kerajaan ini. Beliaulah yang paling tahu. Nah, jadi beliau ini adalah setengah dewa, setengah kadang.
utama disebut penglurah. Oke. Nah, seperti itu. Jadi beliau maha tahu, paling tahu. Beliaulah yang paling bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di kerajaan ini. Nah, seperti itu, menjaga kesucian kerajaan itu. Beliau yang paling tahu. Nah, sehingga disebut dengan penglurah atau tugu. Tugu itu artinya tuhu. Tuhu itu tahu. Itu paling tahu beliau, ya. Seperti itu. Nah, kemudian di utaranya penglurah ini namanya Rong Tigo atau Kemulan atau Pelinggih apa ya lagi selain Kemulan. Rong Tigo biasanya Pelinggih Ido Betara yang Guru sama saja nggih. Niki rongnya 3 tempat Banten artinya rong. Nah niki 1, 2, 3. Siapakah yang Pelinggih di sini? Ya sesuai dengan artikel yang kita adopsi, yang kita pelajari dari sumber terpercaya. Jadi yang Pelinggih di sini adalah leluhur kita, ya leluhur kita yang sudah bersih melalui proses pengabenan. Itu yang merago istri disebut Pradano Pelinggih di paling sikelon atau kiri dari objek di sini yang. Nah kemudian leluhur kita yang lanang disebut juga Puruso Pelinggih di sini yang sudah bersih gitu. Nah kemudian yang di tengah ini Pelinggih Pramesti Guru, artinya leluhur kita yang sudah sangat lampau sekali. Nah seperti itu, oke. Nah juga ada yang menyebut bahwa di sini Pelinggih Trimurti. Siapa itu Trimurti? Brahma, Wisnu, Siwa. Brahmanya di sini paling siklon, Wisnu Sikajo, Siwanya si tengah. Sehingga kalau kita ngatur Banten itu 6 porsi, oke? 6 porsi, 3 untuk leluhur kita, 3-nya untuk Trimurti seperti itu. Nah, artinya sesuai dengan artikel yang kita baca ya dari sumber terpercaya. Jadi tidak jelaskan ini sesuai dengan sastra pada dasarnya nih. Kalaupun ada sebuah perbedaan pemahaman itu tidak masalah. Itu lebih yang mendominasi adalah Desa Kalopatra. Nah seperti itu. Tidak ada yang salah dalam hal ini, okay? Nah kemudian niki posisinya niki macam kau. Nah agak nampih gede patut. Patut deh. Posisinya nampih seperti ini ya. Tidak masalah begini dia, karena ya kita inilah yang paling maksimal nih. Nah kemudian ini yang jelaskan taksu patut deh, karena niki adalah rom kali. Nah karena ini rong kali patut deh, yang tidak bisa menjelaskan secara spesifik siapa yang Pelinggih di sini. Nah artinya tidak akan menjelaskan sesuai dengan pengetahuan yang ya taksu. Kita anggapnya taksu ini ya Pak Dude ya. Taksu, jadi yang Pelinggih di taksu inilah Dewi Saraswati Pak Dude. Dewi Saraswati lamang ilmu pengetahuan. Nah di sini kita nunas tuntunan macam Dewi Saraswati agar pikiran kita selalu terang, kita selalu bisa fokus dalam memikirkan sesuatu, menelaah sesuatu, membuat sebuah konsep, kan begitu. Nah sesuai dengan bidang kerja kita masing-masing agar kita bisa fokus. Nah ketika kita bisa fokus, maka kita akan metaksu seperti itu Pak Dude. Nah filosofis daripada bahasa Pelinggih taksu itu agar kita metaksu pada dasarnya seperti itu. Agar kita bisa lebih metaksu, tentu di sini kita nunas tuntunan salah satunya, nggih, sesuai dengan keyakinan kita, ajaran ring Dewi Saraswati agar kita bisa fokus berpikir sesuai dengan bidang kerja kita. Nah selebihnya itu melalui proses belajar ya, jangan lupa belajar agar kita pintar. Ini kan keyakinan nggih Pak Dude nggih. Jadi kita di sini lunas tuntunan, jangan lupa lunas tuntunan dan juga jangan lupa belajar seperti itu.
konsep bisa itu kan belajar. Kita tidak bisa mengenalkan tanpa belajar. Kita nunas tuntunan aja di sini, yang rasa itu sangat mustahil sekali seperti itu ya, Pak Dude ya. Nah ini yang secara umum saja menyampaikan bahwa yang melinggih di sini adalah Dewi Saraswati di Daksu seperti itu. Nah ini tampilannya, ini tampak selatan, kemudian ini tampak timur dari belakang Pak Dude, ini tampak utara. Nah seperti ini, jelaskan kelihatannya ini. Kemudian ini tampak barat, jadi pelinggih ini mendalnya mendal ke barat merajaannya ini. Nah sekarang Titiang akan tampilkan Gandawari namanya. Tempelan ini Gandawari namanya Pak Dude. Ya, tempelan Batar itu namanya Gandawari Pak Dude. Nah ini Gandawari. Sebelum terpasang fondasinya itu ya itu kan begini aslinya. Nah setelah ditempel nanti Gandawari ya, ini konsepnya. Nah seperti ini nantinya. Oke, Gandawari Bataran. Ya di sini ada namanya apa ya, untuk mencapai pemedal niki undak undak seperti ini. Jadi kalau yang hitung candi, watu, segara, gunung, jatuh di gunung karena yang di paling bawah ini kategori tata ujar, candi, watu, segara, boleh atau 3 nggak apa-apa. Nah seperti ini konsep secara keseluruhan. Nah kemudian di sini sisi kiri dan kanan ini akan ada patung nanti. Patung ini namanya boleh Mahokalo, kemudian di sini Adikalo ya, yang di kanan ini Mahokalo, di sini Adikalo. Ini juga menjaga kesucian atau rancang ya, sama saja seperti itu ya. Nah kemudian yang akan tampilkan tembok. Nah ini aslinya Pak Dude. Nah temboknya Pak Dude ini kan pedago ya. Ini yang pikir ke pembatas ini. Pembatas ini ke pembatas tetangga. Ya Pak Dude ya. Nah seperti ini aslinya temboknya. Kemudian Titiang akan tampilkan apa namanya ke tembok untuk merajaannya seperti ini. Nah seperti ini jadinya kalau kita sudah akses tulis temboknya. Nah begini jadinya. Jadi separuh tembok ini dari sini kelihatan nanti begini kelihatannya Pak Dude. Nah begini kelihatannya. Nah, memang ada sebuah identitas yang membedakan mana tembok merajat dan mana tembok pekarangan. Kalau ini kan tembok pekarangan, kalau ini tembok merajat. Nah seperti ini. Jadi ada identitas yang membedakan nanti status istilahnya. Oke. Nah seperti itu Pak Dude. Jadi kita tidak usah menggeser ini candi bentar. Nah, ini yang akan menjelaskan sebelumnya tembok dulu. Tembok ini ada tembok. Nah kalau tidak zoom dari atas, ini disebut kaco kangin, ini disebut klon kangin, disebut klon kau, disebut kaco kau. Nah seperti itu. Jadi di sinilah yang disebut dengan rakso. Kemudian yang di tengah ini panco rakso ya. Di sini lagi satu panco rakso ya. Di sini wilayah Sri Rakso, di sini wilayah Aji Rakso, di sini wilayah Ludro Rakso, di sini wilayah Kalo Rakso, dan di tengah ini wilayah Durgo Rakso. Nah, seperti itu Pak Dude. Jadi rakso-rakso ini seperti membentangkan tangan bahu membahu ya, saling berpegangan menjaga kesucian kerajaan Pak Dude. Nah, seperti itu filosofisnya nggih, Pancerakso. Ada istilahnya Pancedatu. Nah, ketika kita apa ya istilahnya mendeklingih misalnya Pancedatu di Kamu Margi. Nah ini Pancerakso, Sri Rakso, Aji Rakso, Ludro Rakso, dan Kalo Rakso, Durgo Rakso, Marisiki Pancerakso yang menjaga kesucian kerajaan. Nah seperti itu. Nah kemudian yang jelaskan di sini tadi unake, candi, watu, segara, gunung. Gunung itu
lambang kesejahteraan Pak Dude. Di sini ada patung Mahokalo dan Adikalo menjaga kesucian pura. Ini kalau ya, menjaga kesucian pura atau sanggah sama aja. Nah ini ada candi bentar. Candi itu tinggi, bentar itu belah atau pisah. Nah, artinya filosofisnya agar kita mampu memisahkan pikiran-pikiran yang dari sekian banyak yang ada dalam pikiran Pak Dude, agar kita bisa fokus. Ngapain kita ke kerajaan? Ke kerajaan itu cukup kita itu bersyukur Pak Dude, bersyukur, berterima kasih ya. Nah seperti itu. Suksemo atas segala anugerah hari ini dan kemarin. Nah seperti itu. Bersyukur dan mohon maaf atas segala kehilapan dan apapun yang terjadi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nasapura majang ring Ratu Indah Badaro Sang Hyang Widi atau leluhur kita atas kesalahan yang kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, karena kita tidak luput dari sebuah kesalahan seperti itu. Bersyukur dan unasampura, selain itu tidak ada ya. Jadi munasco panjang kene panjang itu dan pikir itu terlalu baik karena apa? Karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha segala maha. Jadi kita tidak cengeng di sini, cukup berterima kasih dan minta maaf. Nah seperti itu, bersyukur ya. Ngaturan istilahnya disyukur ya, bukan lunas. Apa kelunas berbeda tapi semuanya sudah ada di alam berdo di Kamasapa. Seperti itu. Beliau sudah nyambuhan berdo. Sekarang kita jenano kita pakai untuk mencari berdo. Nah itu secara apa ya umum tidak sampaikan Pak Dude mengenai ukuran-ukuran tentu nanti akan include di kamar kerja. Sekarang yang tampilkan apa? Dan skip sekarang di depan kan data nama. Dan skip. Kirang langkungnya seperti ini nanti Pak. Di sini kan ada Jepun Kamboja, ya jadi karena yang template-nya ada ini ya ini nah, seperti ini nanti tinggi ya. Seperti itu bisa saya sampaikan Pak Dude mengenai angka itu akan include di gambar kerja nanti. Setelah Pak Dude menyetujui perencanaan ini, tentu gambar kerja akan mengikuti. Ini coba akan yang naikkan Pak Dude. Anggap saja ini tunggu. Anggap aja tokonya Pak Dude ini tinggi ya, seperti apa ya konsepnya Pak Dude. Jika kita melebar merajat, nah di sini kan ada atapnya Pak Dude. Nah, kalau nggak salah, kalau yang apa aja seperti itu ya Bro ya. Oh maaf. Anggap aja merajatnya seperti ini kemarin. Nah, jadi kalau kita ngelebaran, kita kan motong niki Pak Dude atap ini. Nah, seperti ini Pak Dude. Ya, artinya kalau kita ngelebaran merajat, tentu kita akan motong ini. Nah, jadi proses untuk motong ini tidak segampang yang kita pikirkan. Karena apa? Karena ada dulu ya, kita bicara dulu ya. Ini toko Pak Dude ini tentu di plas-pas dulu ya, di plas-pas artinya di urip Pak Dude. Nah di urip kita memotong ini organ seperti organ tubuh. Ketika kita memotong tentu harus memperlino dulu Pak Dude. Nah niki biasanya ya bangun ini diperlino dulu, kemudian ini dipotong karena ada organ yang penting dipotong ya, itu apa? Ada pemenah dan pemucu itu. Makanya harus diperlino terlebih dahulu sebelum motong. Nah setelah perlino dilakukan untuk karo tentu ada ya. Nah, baru dieksekusi ini dipotong. Nah setelah selesai diplas-pas lagi. Nah seperti itu Pak Dude konsepnya, nggih. Nah itu baru untuk bangunannya. Berarti itu ada pekerjaan yang nambah. Nah ketika ngelebaran sekarang, ini kan awalnya tempat sucinya segini.
yang lama Kalau kita lebaran itu kita ada upokaro lagi nyakap istilahnya, menggabungkan karang baru ke karang suci, nyakap istilahnya kalau di rumah Titiang. Nyakap itu ngantenan, ngawinan. Nah, ngawinan status tanah, ini tanah pekarangan dan ini karang suci. Ini kita gabungkan terlebih dahulu, jadikan satu, disebut nyakap karang suci. Baru kemudian bisa diproses seperti ini. Jadi ada sebuah prosesi upokaro yang harus dilalui ketika kita ngelingahan sanah, seperti itu. Jadi remetnya lumayan. Nah, jadi jika Pak Tude setuju dengan konsep yang seperti ini, membuat Merajan menambahkan tugu ini ya. Jadi konsepnya seperti ini, kita geser di sini aja. Artinya lebih simpel, lebih mudah, lebih praktis, dan yang paling penting tidak mengurangi makna. Seperti itu Pak Tude. Ya, Ampurayang Titiang di sini menjelaskan itu bukan hanya visi yang jelaskan, tapi makna dan filosofis. Jadi secara umum ini tampilannya nanti tanpa atas, ya tanpa atas seperti ini. Oke. Nah, kalau Titiang ini tanpa atas seperti ini Pak Tude. Rumahnya Pak Tude ya. Tanpa atas ya. Nah, ini tanpa parat Pak Tude. Jadi tinggi ya, tinggi. Nah, seperti itu Pak Tude yang bisa Titiang jelaskan. Jadi secara keseluruhan, semoga saja penjelasan Titiang bisa bermanfaat buat Pak Tude dan sekeluarga. Dan yang paling penting, semoga saja rencana Pak Tude untuk membangun Merajan, membangun sanah agar dilancarkan tablo karyo sidamington dan weten alam kapiampun sukses mugi rahayu sing sesuai ekspektasi. Yang kalau misalnya Pak Tude kita berjodoh, Pak Tude berkenan dengan teknik Titiang, ya semoga saja dengan harapan Titiang bisa bergabung, membantu mengaplikasikan perencanaan Pak Tude dalam membuat Merajan seperti itu Pak Tude. Ampurayang Pak Tude atas keterbatasan Titiang. Tentu dari sekian banyak atau Titiang ada hal yang kurang berkenan. Pada prinsipnya dengan segala kerendahan hati Titiang unsur ampura rintangan. Semoga bermanfaat. Pak Tude Sinap Titiang Pak Tude dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi